Kenapa? Maksimal hukuman buat Biskanya emang hanya 4 tahun. Ya sesuai dengan KWP pasal 378 dan atau 372. Pasal 378 itu 4 tahun dan atau pasal 38 itu juga ancaman hukuman 4 tahun. Baik, jadi sejak bulan Mei tersebut banyak para pemesan-pemesan lain ya melalui teman-teman daripada GDA ini ya, terus bertambah pemesanan tersebut sampai dengan total tadi saya sampaikan sekitar 2.268 tiket hitungannya berbagai kelas ya. Pak, aku mau nanya, ini barang buktinya cuma ini aja atau ada lagi dan pengembalian apa hanya hukuman aja nggak ada pengembalian karena ini totalnya banyak. Baik, saat ini yang kami lakukan ketika melakukan penggeledahan ya, ataupun penyitaan barang-barang ini yang ditemukan, penyidik masih melakukan pengembangan terhadap hasil-hasil kejahatan lainnya digunakan untuk apa dan sebagainya. Terkait dengan proses pidana ya, yang kami lakukan itu adalah terhadap perbuatan daripada tersangka. Sambil kami juga paralel untuk menyita ataupun mencari aliran dana dari kerugian para korban tersebut. Kenapa? Oh ya, ada beberapa korban yang sudah diserahkan tadi ya, 39 tiket sudah pernah diserahkan. Ada juga setelah keluar tiket tidak keluar ya, kemudian dia mengembalikan. Sampai dengan titik tidak ada lagi yang bisa dikembalikan oleh si korban ini. Pak, yang bersangkutan kerja sendiri atau? Sampai dengan saat ini kami masih mendalami semua informasi yang diberikan oleh masyarakat terkait ada uang mengalir ke Belanda dan sebagainya. Kami juga sudah menyita paspor ya, kami cek perjalanannya dan apa yang dilakukan di luar negeri. Mohon waktunya, kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Sesuai data perlintasan pada paspor, memang bersangkutan pernah ke Belanda. Ya, kami masih mendalami itu. Kemudian terkait jaringan dan sebagainya, para pelapor ini itu adalah reseller-reseller dari yang dijanjikan. Ya. Reseller adalah korban yang dijanjikan oleh tersangka GDA. Kenapa? Ya setidak-tidaknya antara kurun bulan waktu Mei sampai dengan November kemarin. Oke, yang lain? Baik, sejauh ini kami fokus pada keterangan ataupun saksi-saksi ya, yang kami temukan dalam proses penyidikan. Bila perlu memang, bila ada keterlibatan pihak promotor dan sebagainya, tentunya itu dapat kami lakukan pemeriksaan. Namun sampai dengan saat ini, keterangan bahwa yang bersangkutan memiliki kedekatan atau perantara itu adalah bohong. Itu tidak benar dan itu adalah menjadi rangkaian kata bohong untuk meyakinkan para korban-korban reseller tiket tersebut. Artinya dari awal sudah Sementara kami belum menemukan sisa uang timah. Pak Kapolres, artinya dari awal memang Biska ini sudah berniat untuk menipu korbannya. Jadi setelah war ticket sudah kami tanyakan bahwa Giska paham bahwa setelah war ticket itu tidak ada lagi war ticket berikutnya. Bahwa war ticket yang diberikan, yang dilaksanakan oleh pihak promotor di bulan Mei itu adalah final atau terakhir. Namun demikian, GDA selalu meyakinkan para korban bahwa GDA bisa menghadirkan tiket dengan berbagai kedekatan. Itulah yang menggerakkan para korban untuk percaya dan kemudian menyerahkan sejumlah uang untuk membeli tiket tersebut. Keterlibatan orang tua bagaimana Pak? Kenapa? Keterlibatan orang tua Pak? Kenapa? Mana orang tuanya? Sedangkan saya kan transaksi sama orang tuanya juga. Ya, makanya ini semuanya masih kita akan dalami bahwa dari pihak para reseller itu ujungnya adalah kepada GDA.
YDA yang menjanjikan tiket dan sebagainya, ya, kemudian dia menerima uang dalam bentuk transfer dan sebagainya. Ya. Jadi begini, dalam proses hukum yang kami laksanakan, kami fokus pada perbuatan yang dilakukan. Ya, kalau nanti terkait pembagian uang dan segala macamnya, tentu nanti pada saat persidangan. Sekali lagi, ini bukanlah tentang terkait dengan hukum proses perdata, ini adalah hukum proses secara pidana, sehingga perbuatan yang bersangkutan yang menjadi fokus kami. Ya, saat ini yang kami tangani ini adalah yang 6 laporan polisi ini. Mungkin ada yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, mungkin ada yang dilaporkan di Polres-Polres lain, gitu ya. Nanti kita lihat perkembangan. Oke, cukup ya? Oke bang. Jadi profilnya bahwa tersangka ini sejak tahun 2022 itu sudah sering menjadi reseller tiket konser-konser internasional. Dan biasanya keterangan tersangka itu bisa didapatkan. Tapi kali ini tersangka tidak bisa menghadirkan tiket yang dijanjikan pada konser Coldplay ini. Itu bukan menjadi materi penyidikan kami ya, mampu atau tidak mampu. Motifnya sebenarnya ngelakuin kayak gini tuh apa? Motifnya untuk keuntungan itu bisa sampaikan, motifnya adalah untuk mencari keuntungan dan hitungannya menurut YDA satu tiket itu 250.000. Pak Kapolres, izin tanya Pak, ini kan sebelumnya ada yang 73 orang yang melapor dan itu sudah damai di universitas. Terus ada lagi yang kerugiannya 1,5 M. Nah, kalau yang ini itu ada kaitan dengan 2 yang sebelumnya atau ini terpisah sendiri Pak? Yang 6 laporan polisi ini terpisah. Terpisah. Jadi 6 laporan polisi yang kami terima. Gitu ya. Ada kemarin yang melaporkan juga data ternyata sebagian transaksinya dilakukan di Jakarta Pusat, sebagian dilakukan transaksinya di wilayah hukum lain, sehingga LP-nya kami sarankan di Polres yang bersangkutan. Tetapi ini adalah laporan polisi yang resmi Polres Metro Jakarta Pusat terima. Oke, demikian. Oke. Sampaikan, Pak.